Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, perkenalkan saya Adam Komara. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai materi elektroforesis dalam thermal cycler. Apa itu elektroforesis? Elektroforesis itu alat atau teknik yang digunakan untuk memisahkan dan memurnikan suatu makromolekul khusus protein dan asam nukleat berdasarkan perbedaan ukuran. Kemudian bagian-bagian dari elektroforesis, yang pertama ada sumber daya listrik yang berfungsi sebagai kabel timah dengan warna merah. Kemudian ada buffer, itu untuk menentukan pH sistem dan muatan listrik pada zat terlarut. Kemudian ruang elektroforesis atau wadah atau tangki plastik yang diisi dengan penyangga untuk mencegah pergerakan biomolekul. Kemudian elektroda berfungsi untuk membantu memisahkan molekul karena kemampuannya menarik muatan dengan muatan berlawanan. Kemudian terakhir gel caster dan sisir, itu gel dituangkan ke dalam gel caster yang berisi gel dan disimpan di dalam peralatan setelah larut. Sumur ditempatkan menggunakan sisir untuk mempersiapkan pemuatan sampel. Kemudian jenis-jenis dari elektroforesis itu ada 3. Yang pertama elektroforesis kertas, ada gel dan kapiler. Kemudian faktor yang mempengaruhi pada elektroforesis yang pertama yaitu sampel. Sampel yang akan dipisahkan sangat memungkinkan memberi pengaruh pemisahan ditinjau dari muatan, ukuran, dan bentuk molekul. Kemudian larutan buffer juga mempengaruhi untuk mempertahankan pH di dalam medium pemisah sebagai media penyedia elektrolit pada proses pergerakan aliran listrik. Kemudian media listrik juga berpengaruh sebagai sumber suatu listrik yang stabil, sangat diperlukan untuk menghasilkan aliran listrik dengan tegangan yang konstan. Kemudian cara penggunaan dari elektroforesis, yang pertama siapkan gel untuk elektroforesis, kemudian jepit gel di dalam tempat gel, kemudian masukkan gel ke dalam elektroforesis chamber, tuang running buffer sampai batas yang tertera dalam elektroforesis chamber, kemudian isi sampel yang akan di running ke dalam sumur-sumuran yang tersedia di dalam gel. Kemudian tutup chamber atau pastikan kabel merah dan kabel hitam tidak tertukar. Kemudian sambungkan ke power supply dan set tegangan. Setelah selesai, lepas gel kaca dan diperlakukan sesuai dengan kebutuhan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai thermal cycler. Apa itu thermal cycler? Thermal cycler yaitu alat laboratorium yang paling umum digunakan untuk mengamplifikasi segmen DNA melalui reaksi berantai polimerase atau PCR. Fungsi dari alat ini yaitu untuk meningkatkan dan menurunkan suhu blok thermal dalam langkah-langkah distrik yang diprogramkan sebelumnya. Kemudian ada bagian-bagian. Yang pertama ada bagian depan. Bagian depan meliputi lead knob, sampel block, keypad, control panel, display, ventilasi udara bagian depan dan sisi kanan, kemudian ventilasi udara bagian bawah. Kemudian untuk bagian belakang terdapat power cable connector, kemudian power switch, brightness adjustment, kemudian USB port, RS232 port, kemudian ventilasi udara bagian belakang. Dari cara penggunaannya yaitu persiapan campuran reaksi PCR yang tersedia di DNA template, primer spesifik, DNTPS, buffer PCR, MgCl2, dan DNA. Kemudian masukkan campuran reaksi ke dalam tabung PCR yang sesuai dengan format blok normal. Kemudian tutup tabung dengan rapat, hindari gelembung udara yang ada di dalam tabung. Kemudian nyalakan alat. Kemudian masukkan PCR ke dalam lubang-lubang blok thermal dan pastikan tabung duduk dengan rata. Kemudian tunggu hingga program selesai dan ambil tabung PCR dari blok thermal. Simpan tabung reaktif dalam lemari pendingin atau lanjutkan analisis produk PCR metode yang sesuai dengan elektrolyse dan atau sequencing DNA. Baik, itu saja mungkin penjelasan singkat dari saya mengenai elektroforesis dan thermal cycler. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.